Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andrean, NIM 20051214075. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu algoritma penjadwalan, yaitu Shortest Remaining First atau SRF. Langsung saja kita beralih ke pembahasan. Penjadwalan SRF termasuk dalam algoritma penjadwalan preemptif, yang berarti proses tidak diberi jatah waktu pasti untuk melakukan proses sampai selesai. Namun, proses yang sedang dijalankan dapat sewaktu-waktu diberhentikan untuk memberi ruang kepada proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Pada algoritma SRF, proses dengan waktu pemrosesan terendah atau tercepat akan menjadi prioritas untuk dijalankan, walaupun proses tersebut baru tiba di antrean proses. Selain itu, jika terdapat proses yang sedang berjalan, akan dapat diambil alih oleh proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu proses yang memiliki waktu terendah atau paling sedikit. Algoritma penjadwalan SRF memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, overhead yang lebih besar. SRF mempunyai overhead yang lebih besar jika dibandingkan dengan SGF, karena harus menangani peralihan ketika terdapat proses yang lebih cepat atau lebih rendah. Kemudian juga memerlukan penyimpanan yang lebih besar. SRF memerlukan penyimpanan yang lebih besar untuk menampung proses yang ada serta untuk menangani peralihan-peralihan proses yang terjadi. Untuk membantu lebih memahami, kita akan membahas dari contoh soal berikut. Terdapat 4 proses tiba dengan urutan P1, P2, P3, dan P4 pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Proses P1 memiliki arrival time 0 dengan burst time 8. Kemudian P2 memiliki arrival time 3 dengan burst time 4, dan P3 memiliki arrival time 5 dan burst time 10, dan yang terakhir P4 memiliki arrival time 7 dengan burst time 3. Pada waktu ke-0, P1 akan dieksekusi. Kemudian setelah P1 dieksekusi, pada waktu ketiga P2 tiba. Nah, karena algoritma SRF bersifat preemptif, P1 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu ketiga, sisa burst time dari P1 adalah 5 dan burst time P2 adalah 4. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P1 akan dihentikan dan digantikan oleh P2. Nah, berikut adalah Gantt chart sementaranya. Proses selanjutnya, pada saat P2 dieksekusi, P3 tiba pada waktu kelima. Karena bersifat preemptif, P1, P2, dan P3
akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu kelima, sisa berstem dari P1 adalah 5, berstem dari P2 adalah 2, dan berstem dari P3 adalah 10. Karena berstem dari P2 lebih singkat, maka P2 akan dilanjutkan untuk dieksekusi. Pada waktu ke-7, P2 telah selesai dieksekusi dan P4 tiba. Untuk ganjar sementaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada waktu ke-7, sisa berstem dari P1 adalah 5, P3 adalah 10, dan P4 adalah 3. Karena berstem P4 lebih rendah, maka P4 akan dieksekusi sampai selesai. Pada waktu ke-10, P4 telah selesai dieksekusi, dan sisa berstem dari P1 adalah 5, berstem P3 adalah 10. Maka kedua berstem dari proses P1 dan P3 akan dibandingkan, dan karena berstem P1 lebih singkat, maka P1 akan dilanjutkan untuk dieksekusi sampai selesai. Nah, itu adalah ganjar untuk sementaranya. Selanjutnya, pada waktu ke-15, P1 telah selesai dieksekusi, dan karena P1 telah selesai dieksekusi, maka P3 akan dieksekusi dan akan selesai pada waktu ke-25. Nah, ini adalah Gantt chart untuk yang akhir atau finalnya. Nah, proses selanjutnya adalah menghitung AWT atau Average Waiting Time. Waiting time memiliki rumus waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Karena P1 diproses 2 kali, maka akan dihitung 2 kali pula. Waktu proses P1 yang pertama adalah 0, dan waktu kedatangan juga 0. Kemudian ditambah dengan waktu proses P1 yang kedua, yaitu 10, dikurangi 3, yaitu waktu kedatangan P1, maka P1 sama dengan 7. Kemudian P2. Waktu proses dari P2 adalah 3, dikurangi waktu kedatangan dari P2 adalah 3, maka sama dengan 0. Selanjutnya P3. Waktu proses dari P3 adalah 15, dan waktu kedatangan dari P3 adalah 5, maka 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Dan yang terakhir P4. Waktu proses dari P4 adalah 7, dan waktu kedatangan dari P4 adalah 7 pula, maka 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, dari data tersebut, maka average time adalah 7 tambah 0 tambah 10 tambah 0 dibagi 4. Atau bisa disebut juga rata-ratanya, yaitu sama dengan 4,25. Nah, setelah kita selesai menghitung AWT, selanjutnya kita juga akan menghitung TAT atau turnaround time. Turnaround time memiliki rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Waktu selesai dari P1 adalah 15, dan waktu kedatangan dari P1 adalah 0. Maka P15 dikurangi 0 sama dengan 15.
Kemudian P2 memiliki waktu selesai yaitu 7 dan waktu kedatangan yaitu 3. Maka 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian P4 memiliki waktu selesai 10 dan waktu kedatangan 7. Maka 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menghitung average turnaround time atau rata-rata dari turnaround time, yaitu 15 plus 4 plus 20 plus 3 dibagi 4 sama dengan 10,5. Maka average dari turnaround time adalah 10,5. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Terdapat 4 proses tiba dengan urutan A1, A2, A3, dan A4 yang memiliki waktu yang disebutkan di bawah ini atau pada tabel ini. Proses A1 memiliki arrival time 0 dengan burst time 6. Kemudian A2 memiliki arrival time 2 dan burst time 3. Kemudian A3 memiliki arrival time 2 serta burst time 8. Dan yang terakhir A4 memiliki arrival time 5 dan burst time 5. Sama seperti sebelumnya, terlebih dahulu akan kita jabarkan satu persatu. Pada waktu ke-0, A1 dieksekusi. Kemudian pada saat A1 dieksekusi, A2 dan A3 tiba secara bersamaan pada waktu kedua. Karena bersifat preemptif, A1 dan A2 serta A3 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu kedua, sisa burst time dari A1 adalah 4, burst time A2 adalah 3, dan burst time A3 adalah 8. Karena burst time A2 lebih singkat, maka A1 akan dihentikan dan digantikan oleh A2. Selanjutnya, pada waktu kelima, sisa burst time A1 adalah 4, A3 adalah 8, dan A4 adalah 5. Karena burst time A1 lebih rendah, maka A1 akan dieksekusi sampai selesai. Kemudian, pada waktu ke-9, A1 telah selesai dieksekusi. Dan sisa burst time dari A3 adalah 8, burst time dari A4 adalah 5. Nah, karena perbandingan dari A3 dan A4 yang paling singkat atau lebih kecil adalah A4, maka A4 akan dilanjutkan untuk dieksekusi sampai selesai. Untuk gancat sementaranya adalah seperti berikut. Selanjutnya, pada waktu ke-14, A4 telah selesai dieksekusi. Karena A4 telah selesai dieksekusi, maka A3 akan dieksekusi dan akan selesai pada waktu ke-22. Nah, untuk gancat finalnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung AWT atau average waiting time. Seperti sebelumnya, rumus menghitung AWT adalah waktu proses dikurangi waktu kedatangan. A1 sama seperti sebelumnya memiliki 2
proses, maka dihitung 2 kali juga. Waktu proses pertama dari A1 adalah 0 dikurangi waktu kedatangan dari A1 yaitu 0 juga, kemudian ditambah waktu proses kedua dari A1 adalah 5 dikurangi waktu kedatangan kedua dari A1 adalah 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian A2 memiliki waktu proses 2 dan waktu kedatangan 2, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Selanjutnya A3 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Untuk selanjutnya A4 memiliki waktu proses 9 dikurangi waktu kedatangan A4 adalah 5, maka 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Maka average time dari data tersebut adalah 3 plus 0 plus 12 plus 4 dibagi 4 yaitu 4,75. Selanjutnya kita akan menghitung TAT, turnaround time. Turnaround time seperti sebelumnya memiliki rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. A1 memiliki waktu selesai yaitu 9 dikurangi waktu kedatangan A1 yaitu 0. 9 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian A2 memiliki waktu selesai 5 dan waktu kedatangan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. A3 memiliki waktu selesai 22 dikurangi 2 sama dengan 20. A4 memiliki waktu selesai 14 dan waktu kedatangan 5. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Maka average turnaround time dari data tersebut adalah 9 plus 3 plus 20 plus 9 dibagi 4 sama dengan 10,25. Nah, selanjutnya kita akan memberi contoh dari penerapan SRF dalam kehidupan. Yang pertama, penerapan algoritma SRF biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan proses produksi suatu produk usaha yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi sehingga dapat menekan biaya pengeluaran. Selain itu, proses penjadwalan ini juga terkadang diterapkan pada bengkel-bengkel atau tempat servis. Nah, seluruh materi sudah selesai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.